Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kesempatan kali ini, yaitu pembelajaran daring mata pelajaran ke-NU-an kelas 7. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kira-kira apa saja ya pembahasan atau materi yang akan kita pelajari? Silakan disimak video berikut ini. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai, silakan dipersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, termasuk buku tulis, buku panduan, maupun alat-alat tulis lainnya. Sebelum ke materi, ini adalah slide tentang kompetensi dasar atau apa sih yang harus kita capai di pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah memahami persinggahan mubalik Islam. Jadi di mana saja mubalik-mubalik yang berasal dari Jazirah Arab itu sampai di Indonesia kemudian mengajarkan agama Islam. Kompetensi yang kedua, memahami masuknya Islam di Indonesia. Bagaimana caranya, kemudian strategi yang digunakan itu seperti apa, nanti kita akan membahasnya. Yang ketiga adalah memahami kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, setelah mubalik-mubalik itu datang, kemudian ada beberapa tokoh di Indonesia yang terpengaruh oleh ajaran yang dibawa para mubalik. Akhirnya mereka masuk Islam, kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Islam. Next. Yang A yaitu persinggahan mubalik Islam. Silakan kalian amati, ada dua gambar yang mengilustrasikan para saudagar-saudagar Jazirah Arab yang singgah di pelabuhan Indonesia. Sejak zaman sebelum Islam, bangsa Arab terkenal tidak hanya sebagai pengembara di daratan, tetapi juga sebagai pelaut. Hal ini dapat dilihat dari letak negeri Arab yang dikelilingi oleh lautan, yaitu Lautan Tengah, Lautan Merah, Samudra Indonesia, dan Teluk Persia. Jalur laut merupakan jalur yang ramai menjadi lalu lintas para pedagang Arab dan Gujarat. Mereka hilir mudik membawa dan menjajakan dagangannya. Meskipun dalam berdagang mereka singgah di bandar-bandar, namun tujuan para pedagang itu adalah negara Cina. Jadi para bangsa Arab itu berkeliling dunia melalui jalur laut yang hingga sampai di negara Indonesia. Kemudian di Indonesia pun dijadikan ladang sebagai tempat yang mana untuk menjajakan dagangannya. Kemudian selain menjajakan dagangannya tadi, ada beberapa mubalik yang kemudian mengajarkan tentang agama Islam. Jadi fokusnya nanti ada dua, mereka fokus berdagang dan sekaligus fokus untuk berdakwah. Maka tidak mengherankan jika pada zaman Islam lalu lintas perdagangan di laut terus berjalan sebagaimana biasanya, bahkan cenderung semakin meningkat. Para pedagang Arab yang hilir mudik di lautan lepas sudah beragama Islam. Oleh karenanya, kegiatan mereka bukan saja untuk berdagang, tetapi juga untuk menyiarkan agama Islam kepada orang yang ditemuinya. Dalam perjalanannya dari Arab sampai dengan Cina, mereka singgah di beberapa bandar, yaitu silakan diamati. Ada yang pertama, ada Bandar Gujarat. Bandar ini terletak di negara Hindia atau yang sekarang ini dikenal dengan negara India. Bandar Gujarat merupakan bandar utama dan pertama persinggahan pedagang Arab menuju Indonesia, Malaka, Filipina, Vietnam, dan Cina. Di Gujarat ini mereka berdagang sambil berdakwah, mengajarkan agama kepada penduduk setempat. Persinggahan para pedagang ini
tergantung dari cuaca cerah yang ada. Yang nomor 2, bandar-bandar di Indonesia. Setelah singgah di Gujarat, para pedagang melanjutkan perjalanan ke Nusantara. Di Nusantara, mereka singgah di Aceh, kemudian ke Palembang, kemudian dilanjutkan ke Jawa seperti Sunda Kelapa, Cirebon, Semarang, Tuban, dan Gresik. Nah, salah satu tempat pelabuhan yang ada di Tuban itu ada di Pantai Bom. Dulunya itu merupakan sebuah pelabuhan yang oleh bangsa Arab dijadikan tempat berlabuh dan berdagang. Makanya ada salah satu penyebar agama Islam di Tuban yang sangat terkenal. Salah satunya yaitu Sunan Bonang. Para pedagang Arab selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam, yaitu berdakwah. B. Masuknya Islam ke Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia terjadi dalam 3 gelombang, yaitu 1. Gelombang pertama, Islam masuk ke Indonesia mulai dari abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-10 Masehi. 7 Masehi kira-kira adalah tahun ke-700. Gelombang ini dinamakan masa Islamisasi, pengislaman masyarakat pribumi Indonesia. Proses Islamisasi ini berjalan secara damai, tanpa ada paksaan dan kekerasan. Oleh karena itu, waktu yang dilalui proses Islamisasi ini sangat panjang, hampir kurang lebih 300 tahun. Pada masa ini, penganut Islam telah hadir di Kepulauan Indonesia. Namun, pada awal itu Islam masih menjadi agama yang dianut oleh para pedagang Muslim yang singgah di perairan dan bandar-bandar penting di Nusantara. Dua, gelombang kedua terjadi pada abad ke-10 Masehi sampai ke-13 Masehi. Pada abad ini, Islam masuk ke Indonesia secara besar-besaran. Mubaligh yang datang bukan saja orang Arab, tapi juga orang Persia dan Gujarat. Para mubaligh itu terdiri dari para pedagang dan kaum sufi. Pada abad ini, para mubaligh tersebut mulai merambah masuk ke pedalaman, memperkenalkan berbagai hal tentang ajaran Islam. Sejak saat itulah tumbuh kelompok-kelompok penganut agama Islam di kota-kota dan pedalaman Indonesia. Yang ketiga, gelombang ketiga terjadi pada abad ke-13 sampai ke-15 Masehi. Pada gelombang ini, mubaligh yang datang adalah para ahli sufi dan para ahli politik. Mereka masuk di Indonesia setelah kerajaan Islam Daulah Abbasiyah dihancurkan oleh tentara Tartar. Nah, untuk Daulah Abbasiyah ini kalian bisa pelajari di pembelajaran SKI. Di Indonesia berdirilah kerajaan Islam dan aliran-aliran sufi, yaitu Naqsabandiyah, Qadariyah, Satariyah, dan sebagainya. C. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara adalah sebagai berikut. Sebenarnya ada beberapa kerajaan, namun yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada 3 kerajaan. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam Samudra Pasai ini berada di wilayah Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di muara Sungai Pausangan. Letaknya sangat strategis, yaitu berada di jalur lalu lintas pelayaran
dan perdagangan dunia, dan menjadi penghubung antara pusat-pusat perdagangan kepulauan Indonesia dengan Gujarat, India, dan Cina. Kerajaan Samudra Pasai juga mempunyai mata uang sendiri, yaitu terdiri dari 3 macam: emas, perak, dan timah. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Malik As-Saleh. Dalam melaksanakan pemerintahannya, Sultan Malik As-Saleh menjadikan agama Islam sebagai agama resmi kerajaan dan mazhab Imam Syafi'i menjadi panutannya. Pengganti Sultan Malik As-Saleh adalah putranya bernama Sultan Muhammad Malik At-Thohir. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran karena terjadi perpecahan dalam internal kerajaan. Nah, selama kerajaan Samudra Pasai ini berjaya, kerajaan ini memiliki mata uang sendiri. Namun karena ada beberapa perselisihan yang terjadi di dalam kerajaan ini, akhirnya kerajaan Samudra Pasai ini mulai runtuh. Silakan kalian amati gambar berikut. Ini adalah peta di mana keberadaan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang masih dapat dijumpai adalah kompleks makam Sultanah Nahrisyah di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ini adalah petanya, ada Banda Aceh, Lok Sumawe, Kabupaten Aceh Utara. Pecahan keramik gerabah yang ditemukan warga di Kecamatan Samudra, ini adalah peninggalan-peninggalannya. Kalau kalian kurang jelas atau bahkan ingin mendalami tentang kerajaan Samudra Pasai, kalian bisa dilihat di YouTube yang lainnya. Insya Allah akan ada penjelasan-penjelasan terkait dengan kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua adalah Kerajaan Perlak. Ini kerajaan Islam kedua yang ada di Indonesia. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sumatera bagian utara. Jadi tadi berdekatan dengan kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Perlak didirikan oleh Sultan Alauddin pada tahun 1161 setelah kerajaan Sriwijaya mengalami kelemahannya di wilayah Sumatera Utara. Atas dukungan para masyarakat yang baru memeluk Islam, Alauddin dinobatkan menjadi Sultan di Perlak. Kerajaan yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Ali Mughoyat Shah. Kerajaan ini merupakan penyatuan dari dua kerajaan, yaitu Kerajaan Mahkota Alam dan Kerajaan Darul Kamal. Setelah menata ibu kota kerajaan pada tahun 1524 Masehi, Ali Mughoyat Shah mengembangkan wilayah dakwahnya ke daerah-daerah terdekat, yaitu antara lain Daya, Pidi, Pasai, dan Deli. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kemunduran sejak menguatnya VOC di Nusantara. Nah, untuk VOC pun ini ada di pelajaran, salah satunya sejarah kebudayaan Islam. Itulah tadi penjelasan tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Untuk kerajaan sebenarnya masih ada 4 kerajaan Islam lagi yang akan disampaikan. Namun 4 kerajaan ini akan dijelaskan di video berikutnya. Sebelum kita akhiri, ini ada penugasan untuk kalian. Lihat ya. Di sini ada 2 soal. 2 soal ini silakan kalian tulis
dan kemudian jawablah pertanyaan di atas di buku ke-NU-an masing-masing. Besok ketika KBM sudah berjalan normal, buku tulis silakan dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian. Selamat belajar, semoga selalu sehat hingga waktunya kalian pergi atau masuk ke pondok lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.